Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mohonkan kehadirat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membawakan kultum yang berjudul Bahagianya Orang yang Ikhlas. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling berbahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Innallaha amaroni an aqra'a 'alaika Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal samani laka, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah, iya, Allah telah menyebut namamu di hadapanku. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Kenapa menangis? Karena dia sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya. Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin yang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya kebaikan yang dilakukannya diketahui oleh Allah. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah Lilayati Sa'idah, dia menyebutkan di antara yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu seseorang tatkala berbuat baik kepada orang lain. Jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasannya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkara demikian, yang diharapkan hanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya, Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu, dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Insan ayat 9 yang bunyinya begini, kami memberi makan kepada kalian karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang-orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah, benar-benar konsentrasi bahwasanya dia
bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dituju golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada dua orang yang ikhlas. Rasulullah menyebutkan tentang ciri khusus karena itu mereka itu ikhlas. Yang pertama, kata Nabi, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian menyembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Dia tidak pedulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar mengetahui hanya Allah satu. Dia tidak membutuhkan pujian orang lain. Yang kedua, kata Nabi, diantaranya seorang yang mengingat Allah tatkala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah. Tatkala merenungkan Allah, seakan-akan dia sedang berbicara langsung dengan Allah, sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula orang yang tatkala dihadapkan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Dia tetap menangis karena mengagungkan nama Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah. Adapun jika Anda sibukkan dengan komentar orang lain, sibukkan dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seseorang yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Betapapun baiknya kita kepada orang lain, pasti akan ada yang mencela. Kalau Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini tidak selamat dari celaan ciptaan makhluknya. Orang-orang Yahudi mengatakan, tangan Allah terbelenggu. Dalam firman Allah yang lain, mereka mengatakan, sungguhnya Allah miskin dan kamilah yang kaya. Allah tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah hal yang sangat mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah hal yang mustahil atau tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya ini yang ikatkan hati kita hanya kepada Allah. Yakinlah bahwasanya kita sedang bermuamalah kepada Allah, maka kita akan bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat, karena Allah yang akan bahagiakan kita, dan kita tidak perlu pusingkan dengan komentar orang lain, pusingkan dengan cercaan orang lain, dengan celaan orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Berikut demikian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.